Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini di titik balik perubahan versi Mona. Baiklah, sebelum kita alih kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dari aktivitas kita pagi ini. Berdoa silakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warizqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin cara kita masih dengan program titik balik perubahan ya, tapi hari ini masih dengan edisi Muna ya, edisi Muna, dan itu berguna untuk memahami sistem kedirian ya, sistem kedirian. Pagi ini kita sesuai judulnya ya. Bukan ini. Sesuai judul kita akan membahas soal kata ya. Beberapa kata dalam bahasa Muna yang itu saya kira bisa membantu kita ya untuk melihat konteks ya dari model ini. Jadi pertama itu ada kata buto ya. Ini dalam bahasa Muna. Kalau ada arti lain dari bahasa daerah lain, ya maksudnya bukan itu ya. Kemudian ada lalo, kemudian juga ada feili gitu ya. Kemudian ada feili, lalu ada podiu dia nih, satu turunan ya, satu turunan. Dan kalau ini gagal dipahami itu kita bisa tidak jelas memahami ilmu kesadaran ini gitu. Nah, dari 4 kata ini ada 3 kata itu yang bersifat subjektif, yaitu yang subjektif itu buto, lalu feili ini bersifat subjektif ya, artinya di alam transenden itu ya. Di alam transenden itu konteksnya di alam transenden. Konteksnya pada alam transenden. Biasanya secara budaya kita menyebut alam transenden itu sebagai di dalam, dan menyebut alam materi itu di luar, kan begitu. Tapi sebenarnya itu mesti dipahami ya. Kata di dalam dan di luar itu konteksnya beda dimensi. Kadang-kadang kan kita bilang begini, Tuhan itu
di dalam diriku. Itu tuh maksudnya itu transenden itu. Bahwa diri saya di alam transenden, kalau Tuhan tuh melampaui lagi lah ya. Jangan sampai dipahami kata di dalam tuh dalam konteks ruang. Berarti Tuhan telah terkurung pada dirimu. Itu kan tidak masuk akal. Tuhan menjadi yang terkurung pada dirimu. Nah, seperti itu. Itu kita perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati, perlu tertib menggunakan istilah-istilah di luar, di dalam gitu. Jangan sampai kau menjadi Tuhan yang terkurung di dalam dirimu. Seperti itu. Jadi yang kita sebut di dalam tuh transenden gitu ya. Tapi Tuhan itu kan melampaui kategori transenden dan imanen itu. Kita jangan, kadang-kadang tuh kita nyerap begitu saja kata-kata yang kita dengar tanpa kita pikirkan dengan baik konteksnya. Lalu kemudian terjadilah kepalsuan gitu ya. Palsuan. Jadi wuto, lalo, feili itu dia itu konteks yang berlaku pada alam transenden. Lalu itu kemudian kita biasa sebut itu alam spiritual, alam yang subjektif. Dan alam transenden, alam tak tampak itu pada akhirnya kan dia menjadi nyata. Kenapa? Nyata karena kita menemukan diri kita di alam sana gitu. Kan diri kita sendiri itu alam transenden itu. Jadi kemudian tuh apa yang disebut alam goib itu kan alam transenden ya. Alam goibnya kita itu kan alam yang tak tampak, alam yang transenden, bukan alam material gitu. Kemudian ada satu kata itu yang merupakan wilayah objektif dari diri ya. Yang kita sebut podium. Jadi sistem kedirian itu, diri itu sendiri kan kalau dalam bahasa Inggris. Itu kan self ya. Tapi self ini kalau dalam bahasa Muna itu punya kategori lagi. Ada kategori transenden, ada kategori yang material. Imanen gitu ya. Dan jadi kita bedakan dulu, self itu ada yang bersifat subjektif, ada yang bersifat objektif gitu. Jadi diri itu memang seperti itu karakternya gitu. Yang bersifat subjektif itu ada 3 jenis diri, yang disebut wuto, yang disebut lalo, yang disebut feili. Itu jenis kategori-kategori dari diri. Tapi diri yang mana nih? Nah, itu ada kategorinya lagi dia. Begitupun dengan kategori diri yang objektif. Ada podium. Kita ikutin ya logikanya dalam bahasa Muna ini. Diri yang subjektif ada wuto. Wuto itu dia adalah diri yang bersifat pribadi. Wuto ini adalah diri yang bersifat pribadi. Diri pribadi itu wuto. Yang secara bahasa itu, kalau diri pribadi itu menggunakan kata ganti diri pribadi, yaitu saya. Jadi diri pribadi, diri itu ada yang bersifat pribadi, yang kita sebut wuto. Kalau dalam bahasanya Hawking itu sense of I. Sense of I. Ini adalah diri pribadi. Kemudian
ada lalo. Lalo ini kategori diri, tapi itu sudah berbeda dengan diri yang bersifat pribadi. Ini adalah kategori diri yang sifatnya dia bukan lagi pribadi, tapi sifatnya itu semacam intelijensi diri yang kita sebut sebagai level kesadaran diri pada. Level kesadaran diri pada atau intelijensi diri. Jadi dalam diri itu sudah ada intelijensinya. Intelijensi. Jenis kecerdasan pada diri itu. Jadi kecerdasan itu bukan pada otak saja. Pada diri itu sudah ada. Jadi ada diri adalah sebagai kategori pribadi, ada diri sebagai kategori intelijensi yang kita sebut sebagai LOC, itu yang dalam bahasa Muna disebut lalo, intelijensi. Lalu ada diri yang kategori feili gitu ya. Dia bukan intelijensi tapi archetype dari jenis level itu gitu. Watak diri atau watak dominan ya. Watak dominan diri. Kita bilangnya itu nature. Nah, nature itu dia tergantung pada jenis lalonya, jenis intelijensinya gitu. Jenis intelijensinya. Itu kalau dari pengalaman saya belajar, itu saya menemukan kategori feili yang sangat bagus tuh. Dari teman-teman di YKD gitu ya. Kategori yang dibuat oleh Bapanda. Feili itu ada jinak, ada habis jinak, liar dulu ya. Liar, jinak, dan seterusnya. Kalau di kategori sini, itu jenis-jenis feili. Jenis-jenis watak dominan gitu. Lalu feili ini, ketika dia berhadapan dengan pribadi yang sudah ilahiyah, pribadi ilahiyah, maka feili ini dia mengalami transformasi. Mengalami progresif. Karena bertemunya pribadi dengan pribadi yang ilahiyah. Seperti itu. Terpaparlah pribadi tadi dengan pribadi yang kita sebut guru atau mursyid. Tapi itu pertemuan dua pribadi tadi itu tidak pernah mengubah sifat diri pribadi, tetapi dia mentransformasi level kesadaran diri pribadi tadi, mentransformasi feili diri pribadi tadi. Jadi diri pribadi semula jadi memang sudah diri pribadi. Itu yang dari diri pribadinya Allah gitu. Dari diri Tuhan sebagai diri pribadi juga. Jadi yang berubah itu adalah level kesadaran dan feili. Itu guru kita yang berjasa. Tapi kalau diri sebagai kategori diri pribadi itu memang semula jadi dari Allah begitu. Allah sebagai diri pribadi dan kita sebagai diri pribadi yang bete dari diri pribadi itu. Seperti itu. Jadi itu adalah kategori feili gitu ya. Liar, jina itu kategori feili. Feili itu dia dari jenis level kesadaran. Nah, dua jenis diri ini, intelijensi diri dan watak diri itu melekat pada
pribadi, tetapi itu bukan pribadi, ini hanya intelijensinya dan wataknya gitu. Mohon dibedakan dengan pribadinya. Pribadinya itu dia sudah wujud. Kenapa? Karena pribadi Allah itu wujud. Jadi kalau pribadi Allah itu wujud, maka pribadi saya sudah wujud. Itu langsung itu. Nggak ada lagi progresif pada pribadi itu. Dan pribadi itu bukan dari guru, memang itu dari pribadinya sendiri. Jasa guru itu adalah pada progresivitas level lalu yang kemudian mentransformasi Feili. Lalu Feili tadi itu terlihat pada podium. Jadi kalau di Feili, jadi ini sifat yang subjektif. Kemudian podium itu membutuhkan tubuh untuk aktual. Dia membutuhkan tubuh. Jadi Feili itu dia menjadi podium dalam skala individu, dalam skala tubuh, tubuh per tubuh. Feili itu menjadi podium dalam skala keluarga. Kalau kita ikuti logikanya ya, Feili itu menjadi podium dalam skala kesukuan. Feili itu menjadi podium dalam skala bisnis. Feili itu menjadi podium dalam skala komunitas. Feili itu menjadi podium dalam skala kota. Feili itu menjadi podium dalam skala negara. Feili itu menjadi podium dalam skala digital, dunia media sosial kita hari ini. Bahkan Feili itu bisa menjadi podium dalam skala planet dan seterusnya. Sampai sini clear nggak konsepnya nih? Jadi jangan sampai itu kita nggak jelas konsep, nggak jelas menempatkan sesuatu gitu. Seperti itu. Jadi kita ngomongin, jadi semuanya aslinya diri gitu. Jadi nggak ada kok. Kalau Barat itu kan menggunakan kategori-kategori pikiran, perasaan, tubuh, itu diri semua kan itu sebenarnya. Diri secara subjektif dan diri secara objektif. Seperti itu. Jadi sistem kedirian ya, sistem kedirian. Nah, kita kan sibuk biar anak-anak itu cerdas. Sibuk biar keluarga itu makmur. Sibuk biar bisnis itu maju terus. Tapi kita nggak tahu apa faktor terselubung yang menentukan podium dalam segala skala ini. Podium itu dia perilaku. Perilaku diri yang sudah terindra. Perilaku diri yang sudah terindra. Jadi teman-teman kalau baca apa itu buku Power Force ya, itu perlu diperhatikan itu. Jadi jangan asal baca. Maksudnya asal baca itu jangan sampai nggak paham konteksnya. Ya kan, mendingan kamu bacanya itu sambil dituntun, sambil dikuliahin. Ya, baca buku Power Force gitu kan. Yang disebut dengan faktor terselubung itu Feili dia. Jadi ini Feili sebenarnya. Tapi Feili itu sesuatu yang berangkat dari intelijensi diri, yang kita sebut level kesadaran diri. Feili inilah yang kemudian tuh menjadi podium. Ya, menjadi podium.
Jadi apa faktor terselubung dari Podium Valley? Archetype-nya itu. Lah mengubah archetype-nya gimana? Itu harus menaikkan level kesadaran. Gimana cara menaikkan level kesadaran? Itu harus pribadimu, harus ketemu pribadi yang mampu mentransformasi level kesadaranmu. Nah, itulah guru, nah, itulah mursyid. Pribadi juga. Pribadi yang kamu hadir, jadi pribadimu harus hadir terhadap pribadi. Nanti dua pribadi ini bertemu hadap-hadapan. Lalu terjadilah perbedaan tegangan. Jadi pribadi ini mempunyai tegangan yang berbeda, tegangan level kesadaran diri. Level kesadaran pada wuto. Nah, ketika ada dua tegangan yang berbeda, ada pribadi dengan tegangan yang berbeda, maka terjadilah aliran. Begitu kan hukum fisikanya. Aliran itu terjadi karena perbedaan tegangan. Perbedaan tegangan. Jadi yang diperlukan itu adalah kehadiran pribadi pada pribadi yang memiliki tegangan yang berbeda. Siap-siap jadi wali katanya ini. Ya. Ini Bang Fahmi ini ya. Nih. Siap-siap. Seperti itu. Jadi yang kita butuhkan itu adalah hadir di pribadi kita. Hadir pada pribadi yang berbeda level kesadaran. Makanya kalau ketemu pribadi itu beda-beda auranya. Oh ini pribadi ini auranya begini, ketemu ini auranya begini. Itu yang berbeda itu bukan pribadinya sebenarnya. Level kesadaran pribadi tadi. Pribadi itu tidak pernah berubah. Dia sudah wujud sejak Allah wujud. Jadi ketika Allah bersifat wujud, ketika pribadi Allah sebagai pribadi itu bersifat wujud, maka saya sebagai pribadi sudah wujud. Jadi sifat wujudnya pribadi saya itu dia bergantung pada sifat wujud Tuhan sebagai pribadi. Perbedaan potensial, apa itu namanya kalau perbedaan potensialnya itu? Aliran. Perbedaan apa? Perbedaan tegangan, apa namanya kalau perbedaan tegangan itu menghasilkan apa? Perbedaan apa? Jenis tegangan ya? Ya aliran. Bukan perbedaan potensial. Aliran, kenapa terjadi aliran gitu? Ya arus kan aliran kan? Ya perbedaan potensial ya. Ada aliran kan? Ya beda potensial ya, beda potensial. Ya aliran. Itu karena beda apa jenis ya, jenis potensialnya ya. Jenis. Oke lah itu apa namanya? Di ilmu fisika begitu ya. Jenis potensialnya ya. Coba kita seragamkan dulu ini. Jadi kenapa ada aliran gitu? Dia apa simpulannya tuh? Kutub apa? Kita tulis dulu ya biar kita seragam gitu pengetahuan fisikanya. Mengapa terjadi aliran gitu? Terjadi aliran.
Kutub negatif ini, kutub positif itu kategori apa gitu? Jenis apa dia? Kutub negatif, kutub positif itu jenis kategori apa tuh sebutannya? Coba. Kan karena ada kutub negatif, kutub positif kan. Nah, kutub negatif ini kategori apa? Nggak lebih enak ini kan, perbedaan Hmm? ketinggian kan. Perbedaan ketinggian itu menjadikan aliran. Nah, itu ketinggian itu apa gitu secara pokoknya kutub negatif, kutub positif itu kategori apa gitu. Karena sudah kategori biar enak disebutkan. Oh ini kategori ini kategori ini. Orang fisika tuh yang bisa jawab. Medan energi magnet ya. Jadi berarti aliran listrik masuk bukan air. Tapi itu juga bisa kok. Medannya akan berbeda posisi. Ya kan? Ya beda tegang. Beda tegang. Beda medannya lah ya. Karena ada kutub negatif, ada kutub positif. Kutub positif, kutub negatif, ini masuk kategori apa? Nah, itu biar rapi. Silakan di ini sendiri lah ya. Ada jawab beda-beda jawabannya ini. Saya sendiri wah nggak ngerti ini. Tapi kalau secara kesadaran itu pribadi itu kategori pribadi yang berbeda jenis level kesadaran, maka dia akan terjadi aliran gitu. Seperti itu. Dia berbeda tegangan apa level kesadarannya gitu kan. Atau berbeda jenis. Loh, kalau ini kan di kesadaran, kalau di fisika gitu loh. Ya silakan di ini gitu. Yang penting seperti itu. Kalau di kesadaran dia kan ada pribadi. Ya. Ada pribadi A ketemu pribadi B. Kalau LOC-nya ini berbeda, misalnya A500, B200, nanti akan ada aliran tuh dalam komunikasi dari A ke B gitu. Akan terjadi aliran informasi, tapi dalam kesadaran bukan aliran listrik. Dia aliran informasi dari A ke B gitu. Maka mana yang kutub negatif, mana yang kutub positif kan? Itu gimana secara fisika tuh? Ayo kalau ngobrol sesama murid, tidak ada aliran, malah gelut, malah bulat gitu kan. Tidak ada aliran informasi baru. Jadi kalau baca buku itu, cari buku yang punya tegangan apa namanya itu, pribadi itu membawa LOC-nya berapa, harus lebih tinggi. Jangan baca buku yang sudah diketahui itu nggak ada aliran tuh. Seperti itu. Energi medan ya, energi medannya ya. Oke lah. Ya itu harus dicari, kategori-kategorinya itu harus bagus gitu. Jadi yang membawa medan itu pribadi. Yang membawa medan itu pribadi. Yang itu medan tadi itu jenisnya dia berbeda kan berdasarkan LOC-nya.
Nah, itu nanti perbedaan apa namanya itu? Perbedaan LOC pribadi dengan pribadi tadi itu menghasilkan aliran informasi gitu ya. Kalau di kesadaran gitu, aliran informasi, bukan aliran listrik dia. Itu tadi hanya analogi ya, analogi. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Yang penting tuh tahu gitu bahwa pribadi dengan pribadi ketika komunikasi berbeda LOC terjadi aliran. Tergantung siapa yang menjadi mutakalim, siapa yang menjadi muhotob. Seperti itu. Oke, ya itu clear. Ya, jadi tergantung siapa yang berbicara, itu dia memberi aliran. Tapi kalau yang LOC bawah berbicara, yang dihadapi 500, yang 500, ini aku enggak signifikan, enggak menghasilkan medan yang signifikan bagi yang 500. Kecuali yang 500 ngomong di hadapan yang 200. Itu baru signifikan aliran informasi itu akan merekontekstualisasi intelijensi, lalu kemudian itu akan berujung pada rekontekstualisasi feili, dan feili pasti dia akan menjadi podiu. Dan podiu tadi itu pada berbagai skala objektif ini kan. Pada berbagai skala objektif. Seperti itu. Oke. Pokoknya jangan fokus pada listrik, kamu fokus saja pada informasi gitu. Tapi emang listrik itu yang mudah dipahami gitu kan. Mudah dipahami. Tapi di luar alam kelistrikan itu ada alam kesadaran, dia yang mengalir itu informasi. Yang mengalir adalah informasi. Oke, sampai situ ya, sampai situ. Jadi kemudian ini bahwa diri yang subjektif itu kategorinya banyak loh. Dan ada intelijen, level kesadaran diri pada pribadi. Nah itu. Ini kan, yang menjadi LOC spiritual itu adalah level kesadaran diri pada pribadi. Ada level kesadaran diri para pribadi itu misalnya, saya adalah pribadi yang selalu diwakilkan saja. Nah, itu dia mengalienasi pribadinya. Yang itu sebenarnya dia menjadi rendah LOC-nya pada pribadinya. Jadi intelijensi pada pribadinya sendiri itu ada LOC-nya. Meskipun pribadi sudah ada. Dia wujud karena Tuhan wujud kan begitu. Tapi level kesadaran dia terhadap pribadinya itu bisa rendah. LOC spiritualnya kan gitu. Ada juga LOC spiritualnya bagus, tapi LOC finansialnya bisa buruk gitu. Itu hal yang berbeda. Intelijensinya pada ekonomi tidak baik. Itu akan lebih kaya LOC-nya orang yang pedagang biasa yang LOC spiritualnya nggak terlalu tinggi. Karena itu dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi LOC pertama itu kan orang harus ngeh dengan pribadinya gitu kan. Nah, LOC pribadi ini itu hanya ada dua kategori dia. S besar atau S kecil. Ini kategori intelijensi atau level kesadaran diri pada
pribadinya sendiri gitu. Itu hanya menghasilkan dua kategori. Kalau S kecil itu adalah kesimpulan bahwa pribadiku ini bersumber dari tubuhku, ya kan? S kecil itu pribadiku bersumber dari tubuh. Itu kalau jadi S kecil. Kalau S besar itu pribadiku ini bersumber dari pribadinya. Pribadiku bersumber dari pribadinya. Ilallah. Kok Allah juga pribadi lah? Ya, pribadi. Dia menggunakan kata ganti pribadi. Inani anallah. Pakai ana, pakai kata saya, itu kata ganti diri pribadi. Jadi Tuhan sebagai pribadi, sebagai diri pribadi. Tuhan sebagai diri pribadi. Tapi itu jangan kemudian tuh kamu katakan Tuhan itu di dalam pribadiku. Itu kalau pribadi ya pribadi gitu. Nggak usah pakai dalam dan luar. Karena dia sudah wujud. Jangan lagi di ini kok pakai hukum pribadi, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Tinggal kemudian itu bagaimana pribadi saya ini berilallah, mengakui, mengenali dan mengakui sumber pribadinya. Gitu. Apalagi pribadimu kamu sumberkan dari pribadi orang lain, yang nggak bisa. Tetap saja itu S kecil. Saya pribadiku ini dari pribadi sana. Enggak, itu sama-sama pribadi makhluk. Nggak bisa dia mengadakan pribadi. Hanya pribadi sumber yang mengadakan pribadi-pribadi makhluk. Jadi Tuhan itu sebagai pribadi mutlak. Pribadi. Nah ini kadang-kadang itu dalam beragama kita nggak jelas Tuhan itu apa gitu. Padahal ya jelas-jelas Tuhan itu ya pribadi. Kita manggilnya engkau gitu kan. Ya Tuhanku gitu. Engkau yang memberi. Udah pribadi. Seperti itu. Kepriadaan itu ya pribadi. Mengagungkan dirinya sebagai pribadi. Muadzam nafsahu ya, mengagung diri itu dia ada kategori diri sebagai pribadi, diri sebagai intelijensi, diri sebagai archetype, diri sebagai perilaku, ya kan? Jadi semuanya diri itu, tapi kategori diri itu macam-macam. Jangan sampai buta kategori. Wah, kalau buta kategori nanti baca buku sains, diobjektifkan, nggak ada diri lagi, disekulerkan oleh. Jadi Barat itu dia diri itu harus disekulerkan. Sehingga kemudian kita membaca buku itu kita tidak mengerti kenapa. Oh iya, diri sudah disekulerkan, seolah-olah bukan diri. Dia telah menjadi objek objektif. Jadi nama-nama itu bukan nama diri tapi menjadi nama objektif. Itu namanya proses sekularisasi dari ilmu-ilmu Barat. Tetapi mereka itu paham. Mereka itu paham, kitanya yang nggak paham. Kitanya yang nggak paham. Itu pentingnya memahami ini dalam 3 kategori dalam bahasa Muna. Kan bingung itu kalau kita nggak ada. Kalau di bahasa Inggris kan wuto ini sense of I gitu ya.
sense of I. Ya mendingan pakai buto aja udah. Daripada ngomong sense of I, panjangan. Kita butuh. Sense of I kan cuma dua. I-ness, S besar, atau it-ness. Nanti ada tegangan, ada apa itu progresif ya. Dari it-ness ke I-ness itu melewati macam-macam. Ada subjektif, ada macam-macam lah di situ. Tapi itu paling enggak soal kedirian ini lebih bagus tuh pakai kata ini, 3 kata. Tapi kalau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ada sense of I, ada level of consciousness, ada nature of consciousness, ada behavior gitu kan. Sama aja. Cuman kalau mau pakai bahasa kita ya 3 tadi itu. Yang nggak tahu kalau bahasa Jawa ingsun ya, Bu, nggak tahu orang Jawa, tanya orang Jawa gitu ya. Gimana orang Jawa memahami itu gitu. Saya nggak tahu. Wong itu bukan, saya bukan orang, saya nggak tahu native-nya orang Jawa, ingsun itu apa gitu, saya nggak ngerti. Kategori diri apa ingsun itu? Apa kategori diri Wuto, kategori diri LOC, kategori diri itu tanya orang Jawa. Saya nggak ngerti. Kalau Muna ya tanya saya gitu. Seperti itu. Tanya orang Banyuwangi. Ya. Ya seperti itu. Kan kayak listrik itu kan di planet itu ya. Yang ada di planet ya. Fisika di situ. Fisika. Hukum fisika. Terus apa lagi nih? Jadi hati-hati membaca buku-buku barat karena di sana itu awalnya itu dia sebenarnya subjektif. Tetapi tradisi mereka kalau ketika ditulis nggak boleh lagi subjektif, dia harus sudah memakai nama-nama objektif. Artinya sekularisasi itu kan diri itu harus dipisahkan dari pengalamannya. Dia tinggal harus menjadi objek gitu. Itu kan proses sekularisasi. Jadi nggak akan diberi nama kalau proton itu Mbak Gareng, kalau elektron itu Mbak siapa gitu kan. Karena apa? Soal sekularisasi. Kalau di sini kan menemukan katakan apa itu kutub positif dikasih nama kiai siapa gitu kan. Karena diri. Dikasih nama Kiai Proton, nah disembah nanti. Nanti dikasih nama Mbah Elektron gitu kan. Mbah Megatron. Nanti ada Mbah Megatron, kan repot, kita bingung. Nah itu ya, sifat-sifat alam gitu ya. Orang barat biar nggak seperti orang kita, nggak dikasih nama kiai, dikasih nama objektif. Nanti dikasih nama Mbak Aswar, wah itu hanya penamaan dari penamaan yang subjektif ke penamaan yang objektif gitu. Ya kan, bayangin kalau hukum gravitasi disebut Mbak Pusar Bumi, wah, mendingan gravitasi aja gitu ya, lebih objektif. Ya, bayangin kalau dikasih nama Mbak Pusar Bumi. Itu kalau belajar sama Mbak Hadi masih pakai nama-nama subjektif. Mbak Angin Pusar gitu, wah repot. Nah, itu tradisi gitu, tradisi. Kalau pakai Arab kan al siapa gitu kan, dia pakai al. Dia pakai al gitu. Kalau orang Barat ya lain, itu hanya tradisi kok. Hanya tradisi untuk membedakan itu. Lah kita pakai ini aja gitu. Jadi gravitasi itu kan mereka lihat hanya sifat geraknya, si podiumnya itu kan. Kalau medannya itu ya
itu tak tampak juga sebenarnya kan. Medan itu, tapi bisa diukur kan medan itu. Dia bisa diukur. Tapi kan medan itu memperkenalkan dirinya pada sebuah pribadi. Barulah medan itu bisa diungkap gitu kan. Kalau nggak ada pribadi, nggak ada yang tahu medan itu. Ya kan, nggak ada yang tahu medan itu. Nanti dikasih nama Mbah Balung Besi. Pasak bumi. Ngeri ya. Kalau yang menemukan gravitasi orang Jawa dikasih nama Mbak Getar Mbak Getar Selawase. Wah. Yang temukan gelombang radio gitu ya. Mbah siapa gitu. Belum disekularisasi gitu. Nah, hal-hal kayak gini ini sebenarnya ilmu pengetahuan tuh gampang. Dia membutuhkan pribadi untuk yang melaporkannya. Harus ada pribadi. Harus ada pribadi. Dan memang di timur itu, semua makhluk itu bersifat pribadi. Karena Tuhan itu pribadi. Adapun di sekularisasi itu gaya bahasa objektif gitu ya. Gaya bahasa objektif. Jadi sebenarnya juga nggak perlu. Makanya ide integrasi ilmu itu sesuatu yang ya biarkan saja itu sebenarnya. Oke. Nah, medan energi diobjektifkan menjadi wakila. Wow, jadi orang munah. Kalau medan energinya itu bersifat maskulin, disebutlah, ya kan, lapohuan repot. Kalau medan energi negatifnya itu, medan energinya feminim dikasih wa. Jadi orang munah semua di bumi ini. Wah, bahaya itu. Tapi itu cara kita dulu memberi nama-nama itu gitu. Nah, kadang-kadang itu kita tidak punya pemahaman budaya. Dikira itu benar-benar pribadi jenis manusia, padahal mungkin pribadi hanya bentuk medan energi gitu kan. Tapi kita kemudian tuh dikasih nama-nama manusia, dipersonifikasi kan. Dipersonifikasi. Situlah kita menjadi tahayul. Orang barat menjadi saintis, kita menjadi tahayul. Karena apa? Nggak dibedakan pemberian namanya. Menggunakan nama pribadi seperti pribadi kita. Nggak, akhirnya kita orang barat bingung gitu ya. Itu hanya perbedaan kebudayaan sebenarnya. Perbedaan kategori dalam kebudayaan. Seperti itu. Bayangin kalau parasit dikasih nama Mbah. Bakteri dikasih nama Mbah-mbah semua kan. Repot kamu. Pas di mikroskop, klonun Mbah. Pas di ya kan ada kebudayaan seperti itu. Kayak orang India itu, dia di mesin penggiling tebunya itu dikasih sesajen, itu ada mbahnya. Kasih mbah siapa gitu. Mbah Dudut Klobot gitu ya. Dudut Klobot. Itu sebenarnya hanya cara kebudayaan membuat kategori-kategori dan nama-nama. Kayak orang India kan kalau mau install komputer itu ya harus ada upacara. Karena dia itu di komputer itu disamakan sebagai pribadi. Kenapa disebut pribadi? Karena punya podium, punya perilaku. Seluruh benda-benda itu punya podium. Dan podium itu pasti berasal dari pribadi. Maka dipribadikan. Kenapa? Dia punya sifat hidup, gerak. Podium itu kan gerak. Podium itu gerak. Permisi Mbah, saya mau ikut Zoom. Ya jadi lucu gitu. Tapi itu cara kebudayaan mengkategori ya. Jadi kalau Bu Riatni mau pakai pisau ya permisi dulu sama Mbah. Permisi Mbah, kulo ajeng.
Aduh, Mbah Jum. Yaitu ya. Kenapa dia dikategori sebagai pribadi? Karena ada podiumnya gitu. Ada perilakunya kan besi itu kan. Semua benda itu dia punya podium, dia punya perilaku. Maka ya benar juga sih sebenarnya orang sini mengkategorikan itu semuanya sebagai pribadi. Tapi jadi lucu sekarang aja karena kita nggak paham. Masa kamu pakai sepatu harus diimbah? Kamu pacaran dulu pakai sepatu gitu kan? Sampai-sampai disembah. Apalagi kamu di ATM gitu. Wah, kamu keluar duit. Keluar duit, dikira dewa duit gitu. Disembah untuk diinjak. Ya jadi kebudayaan barat itu justru sekularisasi itu penting juga bagi jiwa kita gitu loh. Biar kok nggak HP kamu sembah gitu karena kamu dengar suara Assalamualaikum. Ternyata ringtone gitu. Kamu udah kira ini malaikat nih. Mau nempel kartu tol, bikin upacara dulu biar pelangnya terbuka. Ya itu kalau nggak ada kategori sekularisasi itu perilaku kita itu ya lucu. Botol minyak gosok kamu sembah. Karena kategorisasinya adalah pribadi gitu ya. Nah, itu berkat barat juga kita menjadi rasional gitu ya. Nggak. Jadi bayangin kalau semua benda itu pribadi, habis waktu buat nyembah benda-benda. Bayangin Bu Riyadmi akan menyembah apa itu namanya? Tabel kimia. Ada berapa ratus itu. Satu-satu Mbak Bu Riyadmi nyembah. Mengucapkan salam kepada kategori-kategori molekul ya. Habis nggak jadi ngajar wes. Habis jam buat kenalan sama jenis-jenis molekul. Kasih disapa dulu semua, dikirimin Fatihah. Waduh. Ya selesai yes. Ya itu ya pentingnya kategori dan kita tahu kebudayaan dalam pengkategorian itu. Oke lah, paling enggak itu dulu ya. Ya dengan dengan kategori Wuto, Lalo, Feili, Podium. Nah masalahnya kadang-kadang itu gini loh. Sudah tahu yang jelas-jelas bisa kita lihat itu kan Podium di sini kan. Giliran Podiumnya ditegur marah dia. Kamu semakin belajar kesadaran ini semakin berani negur saya. Ya emang Podiumnya nggak bagus. Ditunjukkan Podiumnya itu biar bisa ganti Feili gitu loh. Masa kok kamu pribadi tapi Feili-nya begitu gitu kan. Jadi ini biar ndak ribut. Ndak ribut. Yang dilihat orang lain itu adalah Podium. Yang dicatat oleh sejarah itu Feili gitu. Ras-ras itu dia, suku-suku itu punya Feili yang tercatat dalam sejarah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya anak-anak gitu, Podiumnya kok kayak akhir bulan nih akhir bulan nih itu Feili-nya berarti dia harus segera dirubah. Lewat cara apa? Lewat cara jenis intelijensinya ditransformasikan. LOC-nya dinaikkan terus. LOC pertama itu adalah LOC kesadaran pada pribadinya sendiri. Diajarkan dulu kesadaran pada pribadinya bahwa pribadimu itu dari pribadinya loh. Jadi jangan malu-maluin tuh.
Karena pribadimu itu dari pribadinya. Pribadinya itu potensinya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rojak, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mah akhir bulan nih, itu tidak melambangkan pribadi Ar-Rojak. Tidak melambangkan pribadi, podiumnya tidak sesuai dengan karakter Ar-Rojak misalnya. Ya kan? Jadi dia langsung apa namanya itu? Dia langsung bisa autoregulasi. Ya. Dia bisa langsung autoregulasi. Kenapa? Melihat podiumnya tidak sesuai dengan karakter pribadi yang merupakan sumber dari pribadinya. Jadi Asmaul Husna itu sebagai sistem karakter universal pada setiap pribadi. Jadi rujukannya itu bukan ke teorinya siapa, enggak kayak Asmaul Husna aja. Soalnya kalau pakai teorinya si A, si B itu jadi culture lagi. Sistem karakter universal itu ya kepada pribadi yang merupakan sumber dari semua pribadi. Kan gitu. Jadi sebenarnya seluruh makhluk itu, podiumnya itu, perilakunya itu hanya peragaan dari karakter pribadi sumber. Pribadi sumber. Bukan karakternya sendiri gitu. Bukan karakternya sendiri, tapi karakter dari pribadi sumber, yaitu Allah. Makanya penting itu ilallah, kata kunci itu ilallah. Biar pribadi kita ini memperagakan karakter dari pribadinya. Jadi kita nggak bingung cari bakat di sidik jari gitu. Nggak bingung cari bakat di kuping. Semua akan diselidiki gitu kan. Sudah ada sebenarnya template. Sudah ada template. Kita bagaimana kemudian tuh kita perlu mencari, harus ada guru ini. Nggak bisa kok berubah sendiri. Ya berubah sendiri bisa, Feili, tapi ya dalam penelitian kesadaran itu 5 poin per generasi. Ya 25 tahun 5 poin gitu. Seperti itu. Nanti kalau apa itu Feili-nya itu menjadi podium di bisnis, baru tuh rasa habis 2M. Ya kan, buat belajar mengubah Lalo Feili nggak mau. Sekali habisin 2M. Sekali habisin planet nuklir. Sekali habisin keluarga, bubar keluarga. Kenapa? Ya itu Feili itu. Itu Feili. Dan itu bukan salah orangnya. Ya salah kebudayaan tidak menyediakan program untuk biar pribadi ini kan dia itu pertama dimanusiawikan dulu. Baru pribadi ini harus diilahianisasi dulu. Itu tugas kebudayaan sebenarnya. Tugas peradaban itu pribadi ini dia harus dimanusiawikan dulu biar nggak seperti binatang. Feilinya gitu. Setelah itu baru diilahianisasi. Itu tugas peradaban. Nah sekarang bukan diilahianisasi, dialgoritmatisasi. Nah seperti itu. Oke itu dulu lah ya. Dan ini silakan dipikirkan. Kadang-kadang itu karena kita nggak tahu model gitu ya. Cara berpikir kita itu nggak jelas, nggak ada kategori-kategori, kacau lah. Akhirnya habis umur. Tahu-tahu, nah ayo menikah mas, sudah dapatin jodoh lah, Feili-nya masih Feili ini. Akhirnya ngerusak keluarga gitu. Nah kok kamu nggak seperti bapakmu ya? Seperti bapak. Salah sendiri. Wong dia belum dihumanisasi, belum diilahianisasi. Sudah dicariin jodoh. Itu juga orang tua lengko kadang-kadang. Ayo kawin nikah sama pilihan mama. Oke gitu ya Mas Imam ya. Ya semoga ini bisa memperjelas model-model kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Atar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, insya Allah Jumat besok kita ada mentoring TLC. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan diri. Dan bagi teman-teman alumni bisa riset gratis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.